Di balik pagar kayu yang selama ini menjadi saksi bisu kebahagiaan semu, sebuah rahasia kelam akhirnya terbongkar dengan sangat menyakitkan. Sang istri yang selama ini dikenal lembut dan penurut, tanpa sengaja menyaksikan pemandangan yang menghancurkan jiwanya. Suaminya sendiri sedang berpagut mesra dengan sahabat paling kepercayaannya. Namun, alih-alih meledak dalam tangisan histeris, ia justru memilih diam membeku sambil merekam setiap jengkal pengkhianatan itu dengan tatapan sedingin es. Di kepalanya, sebuah rencana balas dendam yang sangat rapi dan elegan mulai tersusun. Sebuah strategi yang akan menyeret suami dan sahabatnya itu ke dalam jurang kehancuran finansial serta rasa malu yang tak berujung. Inilah kisah tentang transformasi seorang wanita yang diremehkan menjadi sosok penguasa yang siap merebut kembali tahta hidupnya dan membuat para pengkhianat berlutut memohon ampun di bawah kakinya. Kisah yang penuh ketegangan ini akan segera dimulai. Namun sebelum itu, kami ingin menyapa kalian semua yang ada di sini. Teman-teman menonton dari kota mana saja ya? Silakan tulis nama kota tempat tinggal kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling kenal dengan lebih dekat. Pagi itu, Mentari menyusup malu-malu melalui celah tirai sutra di kamar utama kediaman Mia dan Gary. Mia berdiri di depan cermin besar, merapikan simpul dasi suaminya dengan gerakan yang penuh pengabdian. Sebuah rutinitas yang telah ia jalani selama 7 tahun terakhir. Gary tersenyum, mengecup keningnya dengan kehangatan yang terasa begitu nyata, membuat Mia merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Baginya, rumah ini bukan sekedar bangunan megah di kawasan elit, melainkan istana cinta yang ia bangun dengan penuh kesabaran. Namun di balik senyum teduh itu, ada sebuah ruang hampa yang mulai menggerogoti relung hati Mia. Ada sesuatu yang janggal dalam tawa Gary belakangan ini. Sesuatu yang terasa terlalu dipaksakan. Seolah suaminya sedang memainkan sebuah peran di atas panggung sandiwara yang ia susun sendiri. Sore harinya, pemandangan dari jendela ruang tengah kembali menyajikan rutinitas yang biasa. Di halaman sebelah, Hanung, sahabat sekaligus tetangga terdekatnya, sedang menyiram bunga dengan gaun rumahan yang tampak terlalu anggun untuk sekedar berkebun. Hanung melambai ceria ke arah Mia. Sebuah lambaian yang dibalas Mia dengan tulus, meski ada getaran aneh yang merayap di dadanya. Mereka telah berbagi segalanya, mulai dari resep masakan hingga rahasia terkecil, atau setidaknya begitulah yang Mia yakini. Namun, saat Gary pulang dan tanpa sengaja menatap ke arah halaman Hanum lebih lama dari biasanya, Mia merasakan sesak yang tak terjelaskan. Suasana rumah yang biasanya hangat, kini terasa dingin dan asing. Gemerlap lampu gantung di ruang tamu seolah kehilangan sinarnya, menyisakan bayang-bayang panjang yang seakan membisikkan bahwa kebahagiaan ini hanyalah sebuah ilusi yang rapuh. Di tengah kemewahan itu, Mia duduk terdiam, memandangi pantulan dirinya di jendela kaca, menyadari bahwa ia mulai merasa kesepian justru di saat orang yang ia cintai berada tepat di hadapannya. Bayangan diri yang terpantul di kaca jendela itu seolah mempertegas gurat kelelahan di wajah Mia. Sebuah keletihan yang bukan berasal dari raga, melainkan dari batin yang mulai bertanya-tanya. Saat Gary melangkah masuk ke dalam rumah, ia meletakkan tas kerjanya di sofa kulit berwarna krem dengan gerakan yang terburu-buru, hampir seperti seseorang yang ingin segera menyembunyikan sesuatu. Mia mendekat, berniat mengambil jas suaminya untuk digantung, namun jemarinya tertahan di udara ketika indera penciumannya menangkap sebuah jejak yang sangat familiar. Bukan aroma maskurin dari parfum kayu cendana milik Jerry yang menyeruak, melainkan wangi bunga lili yang manis dan tajam. Aroma khas yang selalu menguar dari tubuh Hanum setiap kali mereka minum teh bersama di teras samping. Mia tertegun sejenak, jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. Namun ia segera menekan kecurigaan itu dalam-dalam, menganggapnya hanya imajinasi akibat kelelahan mengurus rumah seharian. Keheningan malam itu terasa mencekam, hanya diiringi denting sendok yang beradu dengan piring porselen saat mereka makan malam. Gary lebih banyak menunduk, asyik dengan layar ponselnya yang terus berpendar, sesekali tersenyum tipis tanpa alasan yang jelas. Ketika Mia mencoba membuka percakapan tentang rencana liburan akhir pekan, jawaban Gary terasa singkat dan hambar, seolah pikirannya sedang berkelana ke tempat lain yang jauh dari meja makan ini.
Aku mungkin harus lembur lagi, sayang. Proyek di kantor sedang dalam tahap krusial, ujar Gary tanpa sedikit pun menatap mata istrinya. Kalimat itu terasa seperti dinding es yang tebal, memisahkan dua jiwa yang seharusnya menyatu. Di seberang tembok rumah mereka, lampu di kamar Hanum masih menyala benderang, menciptakan siluet yang seolah mengawasi dari kejauhan. Mia hanya mampu mengangguk pelan, meski dalam hatinya mulai tumbuh benih keraguan yang perlahan namun pasti merambat, menciptakan retakan kecil pada fondasi kepercayaan yang selama ini ia jaga dengan sepenuh jiwa. Retakan kecil itu kian melebar saat Mia terbangun di tengah malam hanya untuk mendapati sisi ranjang di sebelahnya telah mendingin, menyisakan kekosongan yang menyesakkan dada. Ia melangkah perlahan menuju balkon, membiarkan angin malam menyapu wajahnya yang tampak pias di bawah pendarem bulan. Pandangannya secara naluriah jatuh pada rumah Hanum yang hanya dibatasi oleh pagar tanaman rendah, di mana ia melihat siluet seorang pria berdiri di teras belakang rumah itu, mengisap sebatang rokok dengan gestur yang sangat ia kenali. Mia memejamkan mata rapat-rapat, mencoba meyakinkan logikanya bahwa suaminya mungkin hanya sedang mencari udara segar di luar. Namun denyut di pelipisnya seolah menabuh genderang peringatan yang tak bisa lagi ia abaikan. Rasa hampa itu kini bukan lagi sekedar perasaan sepi, melainkan sebuah firasat tajam yang mulai mencabik-cabik ketenangannya sebagai seorang istri yang selama ini selalu memilih untuk berprasangka baik. Keesokan paginya, suasana meja sarapan terasa hambar meski aroma kopi yang kuat memenuhi ruangan. Karena komunikasi di antara mereka telah berubah menjadi sekedar basa-basi formal tanpa nyawa. Mia memerhatikan jemari Gary yang tampak gelisah saat memegang cangkir, seolah-olah ada beban rahasia yang ingin ia tumpahkan, namun tertahan oleh rasa pengecut. Di sisi lain, Hanum datang berkunjung keesokan siangnya dengan membawa sekeranjang buah. Tersenyum lebar, seolah tidak ada beban dosa yang menyelimuti hubungan persahabatan mereka selama ini. Kamu terlihat pucat, Mia. Apa kamu kurang istirahat? Tanya Hanum dengan nada perhatian yang kini terdengar sangat palsu di telinga Mia. Pertanyaan itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang hanya bisa dirasakan oleh Mia sendiri. Sementara ia harus tetap memasang topeng keramahan demi menjaga martabat di hadapan wanita yang mulai ia curigai sebagai duri dalam dagingnya sendiri. Topeng keramahan itu nyaris retak saat sebuah ketukan keras di pintu depan memecah keheningan siang yang gerah, membawa serta sebuah paket berbungkus bludru biru tua yang dikirimkan oleh kurir dengan tergesa-gesa. Mia menerimanya dengan dahi berkerut, menyadari bahwa nama yang tertera di label pengiriman adalah Hanum, namun alamatnya tertulis jelas sebagai nomor rumahnya sendiri. Tanpa pikir panjang, ia membawa masuk kotak kecil yang terasa berat itu ke ruang tamu, sementara jemarinya gemetar hebat saat melihat segel toko perhiasan ternama di pusat kota yang baru saja dibuka minggu lalu. Keingintahuan yang selama ini ia tekan paksa akhirnya meledak, menuntun tangannya untuk membuka isi paket tersebut, hingga menemukan sebuah kalung emas putih dengan liontin berbentuk inisial huruf H yang berkilau tajam di bawah lampu kristal. Di dasar kotak, terselip selembar nota pembelian yang menunjukkan nominal angka yang fantastis, ditandatangani dengan guratan tangan yang sangat ia kenali sebagai milik suaminya. Dadanya terasa sesak seolah pasokan oksigen di ruangan itu mendadak lenyap, menyisakan ruang hampa yang kini dipenuhi oleh kenyataan pahit yang tak terbantahkan. Mia menyandarkan tubuhnya ke dinding, menatap nanar pada bukti fisik yang seolah menertawakan ketulusannya selama bertahun-tahun merawat rumah tangga ini dengan penuh kasih sayang. Mengapa Gary harus membelikan perhiasan semahal itu untuk tetangga mereka? Sementara untuk ulang tahun Mia bulan lalu, ia hanya memberikan alasan kesibukan kantor sebagai pengganti kado. Pikiran Mia melayang pada setiap tawa Hanum yang kini terdengar seperti ejekan. Dan setiap perhatian Gary yang ternyata hanyalah cara untuk menutupi rasa bersalah yang teramat dalam. Tanpa sadar, Mia mengepalkan tangannya kuat-kuat, menyadari bahwa rutinitas paginya yang tenang tidak akan pernah sama lagi setelah detik ini. Ia harus segera memutuskan, apakah ia akan tetap menjadi istri yang penurut dan pura-pura buta, atau mulai menyusun rencana untuk merebut kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Keputusan untuk tidak segera meluapkan amarah membuat dada Mia terasa sesak. Namun akal sehatnya mulai mengambil alih kendali atas emosi yang membuncah.
Ia meletakkan kembali kotak beludru biru itu ke tempat asalnya, merapikan segelnya seolah tidak pernah tersentuh oleh jemari yang bergetar hebat. Sore itu, Mia sengaja memarkir mobilnya beberapa blok dari rumah dan berjalan kaki masuk melalui pintu belakang, ingin memastikan sebuah kecurigaan yang telah lama mengendap di dasar benaknya. Dari balik celah tirai tipis di ruang kerja lantai 2, ia mematung saat melihat pemandangan di halaman samping yang biasanya hanya diisi oleh suara kicauan burung. Gary yang seharusnya sedang memimpin rapat besar di kantor pusat, justru berdiri di sana, menyandarkan tubuhnya pada pagar kayu yang memisahkan kedua rumah tersebut dengan santai. Hanum muncul dari balik pintu gesernya, mengenakan kalung emas putih berinisial H yang baru saja Mia lihat di dalam paket salah kirim tersebut. Senyum Hanum tampak begitu lebar, sebuah binar kebahagiaan yang tidak pernah ia tunjukkan saat mereka sedang berbincang sebagai sahabat karib. Mia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana suaminya mengulurkan tangan, mengusap lembut helai rambut Hanum dengan gerakan yang sangat intim, sebuah gestur yang biasanya hanya diberikan Gary kepadanya di saat-saat paling privat. Rasa mual mendadak menyerang ulu hati Mia. Namun ia memaksa matanya untuk tetap terbuka, merekam setiap detik pengkhianatan yang terjadi tepat di depan hidungnya sendiri. Tidak ada suara teriakan yang keluar dari mulut Mia, yang ada hanyalah keheningan yang mematikan, sebuah kesadaran pahit bahwa selama ini ia telah memelihara duri yang siap menusuknya kapan saja. Di balik tirai jendela itu, Mia menyadari bahwa dunianya yang megah kini hanyalah tumpukan kartu yang siap runtuh oleh hembusan napas kebohongan orang-orang yang paling ia percayai. Tumpukan kartu kebohongan itu kini berserakan di depan mata Mia. Namun ia tidak membiarkan satu butir air mata pun jatuh membasahi pipinya yang kaku. Dengan langkah seringan kapas, ia menjauh dari jendela, duduk di tepian ranjang sambil menatap jemarinya yang polos tanpa perhiasan mewah. Menyadari betapa rentannya posisi yang ia tempati selama ini. Seluruh aset, mulai dari sertifikat rumah yang ia tinggali, hingga kendaraan yang ia kendarai, semuanya terdaftar atas nama Gary, meninggalkan Mia dalam posisi yang sangat rawan jika ia gegabah mengambil langkah hukum saat ini. Ia menyadari bahwa kemarahan yang meledak-ledak hanya akan membuatnya terusir tanpa membawa apapun kecuali luka hati yang menganga. Strategi baru mulai tersusun di kepalanya. Ia harus menjadi lebih tenang dari air telaga, namun sedalam samudra yang menyimpan misteri di dasarnya. Malam itu, saat Gary melangkah masuk dengan wajah yang tampak segar seolah tidak terjadi apa-apa, Mia menyambutnya dengan senyuman yang ia latih di depan cermin selama 1 jam penuh. Ia menyajikan teh hangat dengan tenang, mendengarkan bualan suaminya tentang kemacetan jalanan dan tumpukan pekerjaan kantor yang melelahkan. Padahal Mia tahu persis di mana Gary menghabiskan sorenya. Keteguhan hati Mia mulai terbentuk saat ia menyelinap ke ruang kerja pribadi di sudut rumah, membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang kursus manajemen bisnis, serta peluang investasi mandiri. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa sebelum badai perceraian itu benar-benar ia gulingkan, ia harus memiliki fondasi ekonomi yang kokoh, agar tidak perlu memohon belas kasihan pada pengkhianat. Di bawah pendar lampu meja yang remang, Mia mulai mencatat daftar aset yang harus ia selamatkan, menandai awal dari transformasinya dari seorang istri yang patuh menjadi seorang wanita yang siap merebut kembali kedaulatan hidupnya sendiri. Daftar aset yang ia susun di bawah pendar lampu meja itu menjadi saksi bisu atas tekad Mia yang mulai membatu, menggantikan kerapuhan yang sempat melumpuhkannya. Pagi berikutnya, dengan alasan ingin mencari hobi baru untuk mengisi waktu luang, Mia melangkah keluar rumah menuju sebuah hotel bintang 5 yang menyelenggarakan seminar eksklusif mengenai strategi investasi properti. Di tengah kerumunan para pengusaha berjas rapi, Mia merasa seperti orang asing yang baru saja mendarat di planet lain, namun sorot matanya memancarkan rasa lapar akan pengetahuan yang tak terbendung. Ia duduk di barisan tengah, mencatat setiap poin penting tentang bagaimana membangun portofolio bisnis dari nol tanpa harus bergantung pada modal besar yang mengikat. Saat sesi istirahat dimulai, ia tanpa sengaja menabrak seorang pria bertubuh tegap yang sedang berbincang serius dengan beberapa kolega di dekat meja kopi. Pria itu adalah Irawan,
seorang maestro di dunia properti yang dikenal karena tangan dinginnya dalam mengubah bisnis yang hampir bangkrut menjadi kerajaan raksasa yang disegani. Tatapan Irawan yang tajam seolah mampu menembus topeng ketenangan yang sedang Mia kenakan, membuat Mia merasa sedikit terintimidasi namun sekaligus penasaran. Investasi bukan tentang seberapa banyak uang yang Anda miliki, tapi seberapa besar keberanian Anda untuk melepaskan zona nyaman, ujar Iraut dengan suara berat yang penuh wibawa, menanggapi pertanyaan canggung Mia tentang langkah awal seorang pemula. Irawan memberikan kartu namanya yang berbahan metal hitam elegan, sebuah gestur yang jarang ia lakukan kepada peserta seminar sembarangan. Pertemuan singkat itu menyisakan kesan mendalam di benak Mia, seolah takdir sedang membukakan pintu kecil menuju jalan keluar dari labirin penderitaan yang selama ini mengurungnya. Di dalam saku gamisnya, kartu nama Irawan terasa dingin. Namun bagi Mia, benda kecil itu adalah kunci pertama untuk membangun benteng pertahanan yang tidak akan bisa dihancurkan oleh pengkhianatan Gary maupun tipu daya Hanum. Benda kecil berbahan metal di saku gamisnya itu seolah memberikan keberanian tambahan bagi Mia untuk kembali menginjakkan kaki di rumah yang kini terasa seperti medan perang tersembunyi. Malam itu, Gary pulang dengan raut wajah yang tampak luar biasa ceria, namun ia segera tertidur pulas akibat kelelahan, meninggalkan ponselnya tergeletak begitu saja di atas nakas tanpa pengawasan. Mia menarik napas panjang, menenangkan gemuruh di dadanya sebelum jemarinya menyentuh perangkat elektronik yang menjadi kotak Pandora bagi rahasia suaminya selama ini. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia mencoba memasukkan kombinasi angka yang merupakan tanggal lahir Hanum. Sebuah spekulasi menyakitkan yang ternyata tepat sasaran, membuka gerbang menuju ribuan pesan singkat yang menyesakkan paru-parunya. Di sana tertuang untayan kata-kata manis dan janji-janji masa depan yang muluk, jauh melampaui segala ucapan kasih yang pernah Gary berikan kepadanya selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Setiap baris kalimat yang ia baca bagaikan sembilu yang mengiris kesabaran Mia, terutama saat ia menemukan galeri foto tersembunyi berisi potret kebersamaan mereka di berbagai tempat yang tak pernah ia ketahui. Gary dan Hanum tampak berangkulan mesra di sebuah villa pegunungan, tertawa lepas seolah-olah tidak ada hati yang sedang mereka hancurkan berkeping-keping di balik pagar rumah. Mia segera mengeluarkan ponsel miliknya sendiri, memotret setiap bukti percakapan dan gambar tersebut sebagai amunisi digital yang akan ia gunakan saat-saatnya tiba nanti. Tangannya bergetar, namun tatapannya tetap fokus dan tajam, merekam setiap detail pengkhianatan yang kini tidak lagi berupa firasat, melainkan fakta yang benderang. Setelah memastikan semua tersalin dengan sempurna, ia meletakkan kembali ponsel Gary ke posisi semula tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, membiarkan suaminya tetap terbuai dalam mimpi indah yang sebentar lagi akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Mimpi buruk itu seakan mewujud nyata ketika esok paginya, ketukan lembut di pintu samping rumah membawa sosok Hanum yang berdiri dengan senyum manis dan sepiring kue bolu hangat di tangannya. Mia menarik napas panjang, menata ekspresi wajahnya agar tetap datar sebelum membuka pintu kayu jati yang kini terasa seperti pembatas antara kewarasan dan kemurkaan. Hanum melangkah masuk dengan gaya yang sangat santai, seolah ia adalah pemilik kedua dari rumah ini, sementara matanya yang jeli menyapu setiap sudut ruangan seakan sedang membandingkan kemewahan di sini dengan apa yang ia miliki. Aku merasa bersalah melihatmu murung kemarin, jadi kubuatkan ini untuk menemanimu minum teh, ujar Hanum dengan nada bicara yang begitu lembut. Namun di telinga Mia, setiap suku kata itu terdengar seperti desis ular yang berbisa. Mia hanya terdiam, memandangi jemari Hanum yang lentur, di mana di salah satu jarinya melingkar cincin yang desainnya sangat serasi dengan kalung inisial yang ia lihat di halaman samping tempo hari. Kemunafikan itu terasa semakin mencekik saat Hanum mulai bercerita tentang betapa sepinya hidup sebagai seorang wanita lajang di lingkungan ini, seolah ia sedang mengemis simpati dari wanita yang suaminya telah ia curi. Mia menyesap tehnya yang pahit, membiarkan cairan itu membasahi tenggorokannya yang kering, sambil terus mengamati bagaimana Hanum dengan lihai memainkan peran sebagai sahabat yang penuh perhatian. Ada keinginan besar dalam diri Mia untuk melemparkan semua bukti digital yang ia temukan semalam tepat ke wajah Hanum. Namun ia teringat pada nasihat Irawan tentang strategi dan kesabaran. Ia harus menunggu hingga seluruh aset dan rencana bisnisnya matang sebelum benar-benar mengibarkan bendera perang secara terbuka. Pertemuan itu berakhir dengan sebuah pelukan formal yang terasa sangat dingin bagi Mia,
sebuah kontak fisik yang semakin membulatkan tekadnya bahwa tidak ada lagi tempat bagi pengkhianat di dalam hidupnya yang baru nanti. Kontak fisik yang dingin itu meninggalkan sisa rasa mual yang berkepanjangan, memacu Mia untuk segera meninggalkan rumah dan memacu kendaraannya menuju sebuah gedung perkantoran di pusat distrik bisnis. Di dalam tasnya, kartu nama metal hitam milik Irawan seolah memancarkan energi baru, sebuah harapan di tengah kegelapan yang sedang ia lalui. Setelah melewati pemeriksaan keamanan yang ketat, Mia akhirnya duduk di ruang kerja Irawan yang minimalis namun syarat akan aura otoritas, di mana dinding kaca besarnya menyajikan pemandangan kota yang sibuk. Irawan tidak banyak bicara saat Mia mulai menceritakan keinginannya untuk membangun kemandirian finansial. Namun pria itu menyimak dengan saksama, sesekali mencatat sesuatu di tablet digitalnya. Jika Anda ingin keluar dari masalah ini sebagai pemenang, Anda tidak boleh hanya mengandalkan emosi, melainkan harus menggunakan strategi yang presisi, ucap Irawan sambil menatap tajam ke arah Mia, memberikan pengakuan tersirat atas keberanian wanita di hadapannya. Pertemuan tersebut menjadi landasan awal dari rencana besar yang selama ini hanya mengendap di dalam imajinasi Mia. Irawan mulai memandu Mia untuk memahami cara mengalihkan sisa tabungan pribadinya ke dalam instrumen investasi yang aman dari jangkauan Gary, sekaligus mempersiapkan peluncuran jenama gaya hidup yang telah lama Mia impikan. Pelajaran berharga tentang manajemen resiko dan keberanian mengambil keputusan mulai Mia serap dengan cepat, mengubah keraguan menjadi ambisi yang menyala-nyala. Di balik meja kerja yang mewah itu, Mia menyadari bahwa Irawan bukan sekadar mentor, melainkan cermin yang memantulkan potensi besar dalam dirinya yang selama ini terpendam di bawah bayang-bayang suaminya. Saat ia melangkah keluar dari ruangan itu, Mia tidak lagi merasa sebagai korban yang malang, melainkan seorang arsitek yang sedang merancang pondasi baru untuk masa depannya sendiri. Persiapan ini harus sempurna, karena ia tahu bahwa sebentar lagi ia akan menghadapi badai konfrontasi yang akan mengubah sisa hidupnya selamanya. Pondasi baru yang sedang ia rancang itu menjadi satu-satunya kekuatan yang menopang kaki Mia saat ia harus melangkah masuk ke dalam ballroom hotel mewah untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Gary telah memesan ruang privat yang didekorasi dengan ribuan mawar putih, menciptakan atmosfer romantis yang justru terasa mencekik dan artifisial bagi Mia. Di depan para kolega bisnis dan kerabat, Gary menggenggam tangan Mia erat-erat, memberikan pidato menyentuh tentang kesetiaan dan dukungan seorang istri yang telah menemaninya dari titik nol hingga mencapai kejayaan. Setiap kata sanjungan yang keluar dari bibir Gary terasa seperti sembilu yang menyayat kesadaran Mia, terutama ketika matanya menangkap sosok Hanum yang duduk di barisan depan dengan gaun satin merah yang mencolok. Hanum bertepuk tangan paling keras, memberikan tatapan penuh kemenangan yang hanya bisa dimengerti oleh Mia. Sebuah isyarat bahwa perhiasan di lehernya adalah bukti siapa yang sebenarnya menguasai hati Gary saat ini. Mia memaksakan sebuah lengkungan di bibirnya, sebuah senyum porselen yang tidak mencapai matanya, sementara tangannya yang bebas meremas kain gaunnya sendiri di bawah meja. Ia merasa seperti sedang menghadiri sebuah upacara pemakaman bagi cintanya sendiri, di mana semua orang merayakan sebuah kebohongan besar yang dibungkus dengan kemewahan dan sampahnya mahal. Saat Gary mengangkat gelas kristalnya untuk melakukan toast, Mia justru membayangkan momen ketika ia akan melepaskan semua beban ini dan pergi tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ketegangan di meja makan itu semakin memuncak ketika Gary secara tidak sengaja menyebutkan rencana masa depan mereka yang melibatkan pengembangan lahan di samping rumah Hanum, sebuah proyek yang Mia tahu adalah cara suaminya untuk tetap berada di dekat selingkuhannya. Di tengah riuh rendah suara musik klasik, Mia hanya bisa menelan kepahitan itu dalam diam, menyadari bahwa sandiwara ini harus segera berakhir sebelum ia kehilangan jati dirinya sepenuhnya dalam kepalsuan yang melenakan ini. Kepalsuan yang melenakan itu akhirnya mencapai titik jenuh tepat seminggu setelah perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang penuh sandiwara. Sore itu, Mia sengaja pulang lebih awal. Namun, ia tidak memarkir kendaraannya di garasi depan, melainkan menyelinap melalui jalan tikus di belakang area taman. Langkah kakinya yang terbungkus sepatu flat bludru tidak menimbulkan suara sedikit pun saat ia mendekati area pagar tanaman yang membatasi wilayahnya dengan rumah Hanum. Di sana, di bawah naungan pohon Kamboja yang sedang berbunga lebat, Mia melihat pemandangan yang seketika membekukan seluruh aliran darah di tubuhnya. Gary dan Hanum berdiri berdekatan,
tidak lagi berusaha menyembunyikan kemesraan mereka di ruang terbuka yang selama ini Mia anggap sebagai zona aman. Suaminya terlihat sedang membisikkan sesuatu yang membuat Hanum tertawa manja, sementara tangan Gary melingkar posesif di pinggang wanita yang selama ini Mia panggil dengan sebutan sahabat. Mia tidak berteriak, tidak pula menerjang maju dengan histeris. Ia justru melangkah keluar dari bayang-bayang pohon dengan ketenangan yang mematikan. Munculnya sosok Mia secara tiba-tiba membuat tawa Hanum terhenti seketika. Wajahnya yang ceria berubah pias seputih kertas dalam hitungan detik. Gary tersentak hebat. Melepaskan rangkulannya seolah-olah tangannya baru saja menyentuh bara api yang sangat panas. Namun matanya tidak mampu menatap langsung ke arah netra istrinya yang berkilat tajam. "Lanjutkan saja. Jangan biarkan kehadiranku merusak momen indah kalian," ucap Mia dengan nada suara yang sangat datar. Nyaris tanpa emosi, namun sanggup menggetarkan nyari siapapun yang mendengarnya. Keheningan yang mengikuti kalimat itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada rentetan makian. Karena di dalam tatapan dingin Mia, Gary menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya. Tidak ada pembelaan yang keluar dari mulut Gary maupun Hanum. Mereka hanya terpaku membeku. Sementara Mia membalikkan badan dengan anggun, meninggalkan mereka berdua dalam kehancuran moral yang mereka ciptakan sendiri. Langkah anggun itu membawa Mia kembali ke dalam rumah yang kini terasa seperti monumen kegagalan. Namun hatinya tidak lagi bergetar oleh kesedihan yang melumpuhkan. Ia segera menuju ruang kerja, mengambil map coklat berisi dokumen yang telah ia siapkan bersama tim hukum yang direkomendasikan oleh Irawan beberapa hari sebelumnya. Saat Gary menyusul masuk dengan wajah memelas dan 1000 alasan yang tertahan di ujung lidah, Mia hanya meletakkan selembar kertas putih di atas meja mahoni yang mengilap. "Tidak perlu ada penjelasan, Gary. Cukup tanda tangani ini jika kamu masih memiliki sedikit rasa hormat terhadap waktu yang pernah kita lalui bersama," ucap Mia tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya dari dokumen gugatan cerai tersebut. Gary ternganga. Matanya menyapu baris demi baris tuntutan yang disusun dengan sangat rapi, menyadari bahwa Mia tidak hanya meminta perpisahan, tetapi juga hak-hak yang selama ini ia sembunyikan dengan licik. Penyesalan yang datang terlambat itu tidak menyurutkan tekad Mia, bahkan ketika Gary mulai merendahkannya dengan mengatakan bahwa Mia tidak akan mampu mempertahankan gaya hidup mewahnya tanpa sokongan finansial darinya. Gary tertawa sinis, menganggap Mia sedang menggertak sambal dan akan segera kembali memohon ampun saat saldo tabungannya menipis dalam hitungan bulan. Namun Mia hanya membalas tatapan itu dengan senyuman tipis yang penuh rahasia. Sebuah ekspresi yang membuat nyali Gary perlahan menciut karena ia tidak lagi mengenali wanita yang ada di hadapannya. Di luar jendela, Hanum tampak mengintip dari balik tirai rumahnya dengan kecemasan yang nyata, menyadari bahwa kemenangannya merebut Gary mungkin akan menjadi awal dari bencana finansial bagi pria yang ia dambakan itu. Dengan satu goresan pena yang mantap, Mia merasa seolah sebuah beban raksasa yang selama ini menindih pundaknya luruh seketika, menandai berakhirnya pengabdian butanya dan dimulainya perjuangan untuk merebut kembali kedaulatan atas hidupnya sendiri. Satu goresan pena yang mantap itu rupanya menjadi pemicu badai yang jauh lebih besar ketika mereka akhirnya berhadapan di ruang sidang yang dingin dan kaku. Gary tidak lagi menunjukkan wajah memelas, melainkan datang dengan deretan pengacara mahal, berusaha keras menyangkal semua bukti perselingkuhan yang telah Mia kumpulkan dengan sangat teliti. Di sisi lain ruangan, Hanum hadir sebagai saksi yang dipaksakan, duduk dengan gelisah sambil terus meremas tas tangan mewahnya, menghindari kontak mata dengan Mia yang duduk tegak dengan aura kewibawaran yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pengacara Gary mencoba membangun narasi bahwa Mia adalah istri yang abai dan hanya mengejar harta. Namun Mia tetap tenang, membiarkan tim hukumnya memaparkan data transaksi keuangan dan foto-foto digital yang membungkam seluruh ruangan. Suasana menjadi sangat emosional ketika rekaman suara percakapan antara Gary dan Hanum diputar, mengungkapkan rencana mereka untuk memarginalkan posisi Mia dalam aset perusahaan keluarga. Pilihan sulit harus dibuat saat hakim memberikan tawaran mediasi terakhir, namun Mia dengan tegas menolak segala bentuk kompromi yang hanya akan mengulur waktu penderitaannya. Ia tidak menginginkan belas kasihan, ia hanya menuntut keadilan atas pengkhianatan yang telah merusak martabatnya sebagai seorang wanita dan istri yang setia.
Hanum tampak mulai terisak saat kebohongannya dikuliti satu persatu di depan umum, menyadari bahwa reputasi sosial yang selama ini ia agungkan kini hancur lebur dalam sekejap mata. Gary tertunduk lesu, egonya yang setinggi langit runtuh seketika saat menyadari bahwa Mia telah mempersiapkan segalanya dengan bantuan profesional yang sangat mumpuni. Di tengah ketegangan yang memuncak itu, Mia merasa sebuah kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Sebuah keyakinan bahwa melepaskan belenggu ini adalah langkah terbaik yang pernah ia ambil. Sidang ditutup dengan keputusan sementara yang sangat berpihak pada Mia, menyisakan Gary dan Hanum dalam pusaran rasa malu yang tidak akan pernah bisa mereka hapus dari ingatan publik. Pusaran rasa malu yang menyelimuti Gary dan Hanum di ruang sidang itu menjadi pemandangan terakhir yang Mia simpan sebelum ia melangkah keluar menuju udara bebas yang terasa begitu melegakan. Keesokan paginya, ia benar-benar merealisasikan janjinya untuk pergi. Mia menyerahkan kunci gerbang rumah megah itu kepada pengacara Gary, hanya membawa 2 koper besar berisi pakaian dan dokumen penting miliknya. Ia tidak menoleh lagi pada pagar tanaman yang membatasi pengkhianatan sahabatnya, melainkan memacu mobilnya menuju sebuah apartemen studio sederhana di pinggiran kota yang ia sewa dengan sisa simpanan rahasianya. Di ruangan sempit yang hanya berisi sebuah ranjang dan meja kayu kecil itu, Mia duduk terkurung dalam sunyi, menyadari bahwa kini ia benar-benar berdiri di titik nadir tanpa perlindungan finansial dari siapapun. Namun, alih-alih meratapi nasib, ia membuka laptopnya dan mulai menghubungi Irawan untuk menagih janji bimbingan bisnis yang pernah pria itu tawarkan di tengah badai perceraiannya. Perjuangan dimulai dengan keringat dan air mata yang ia ubah menjadi bahan bakar kreativitas untuk membangun jenama interior desain berbasis digital miliknya sendiri. Mia menghabiskan belasan jam sehari di depan layar, menyusun konsep estetika ruang yang hangat namun fungsional, sebuah cerminan dari keinginannya untuk menyembuhkan jiwa melalui keindahan tempat tinggal. Irawan memberikan kritik yang tajam dan tak jarang menyudutkan mental Mia, namun hal itu justru menempa Mia menjadi pribadi yang lebih tangguh dan visioner dalam membaca peluang pasar. Ia mulai mendatangi vendor-vendor kecil, melakukan negosiasi dengan tangan dingin, dan perlahan-lahan mendapatkan klien pertama yang mempercayakan renovasi kantor mereka kepadanya. Meskipun terkadang ia hanya makan seadanya demi menghemat modal, binar di mata Mia kini menunjukkan gairah hidup yang jauh lebih murni daripada saat ia masih menjadi nyonya di rumah mewahnya yang lama. Di unit apartemen kecil itu, Mia sedang menenun masa depan baru, membuktikan bahwa kehancuran hanyalah sebuah awal bagi sebuah kebangkitan yang jauh lebih megah dan bermartabat. Unit apartemen kecil yang semula terasa sempit itu kini berubah menjadi studio kreatif yang penuh dengan sketsa desain dan sampel material kain berkualitas tinggi. Mia tidak lagi menghitung jam tidur, karena setiap detak jantungnya kini dipacu oleh ambisi untuk membuktikan bahwa kemandirian adalah bentuk balas dendam terbaik bagi seorang wanita yang pernah diremehkan. Jenama desain interior yang ia rintis, Mia Atelier, mulai mencuri perhatian pasar setelah ia berhasil mengubah sebuah gudang tua menjadi ruang kerja komunal yang sangat artistik dan viral di media sosial. Irawan, yang selama ini mengamati dari balik layar, mulai memberikan proyek-proyek strategis di bawah naungan perusahaannya, memberikan kepercayaan penuh pada visi estetika Mia yang unik dan berkelas. Mia bukan lagi sekadar nama di balik kesuksesan seorang pria. Ia telah menjelma menjadi ikon baru dalam industri kreatif, yang dikenal karena ketelitiannya terhadap detail dan kekuatan narasinya dalam setiap ruang yang ia ciptakan. Keberhasilan itu membawa Mia ke berbagai panggung seminar dan sampul majalah bisnis terkemuka, di mana ia berbicara dengan penuh keyakinan tentang bagaimana mengatasi keterpurukan melalui kerja keras. Ia membangun jaringan relasi yang luas dengan para investor dan seniman, menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberdayakan sesama wanita yang mengalami nasib serupa. Di tengah hiruk-pikuk kesuksesannya, Mia tetap rendah hati, namun ia telah memasang pagar pembatas yang tinggi terhadap masa lalunya yang kelam. Pakaian rumahan yang dulu ia kenakan saat menyambut Gary telah digantikan dengan setelan blazer elegan yang memancarkan aura otoritas dan keanggunan seorang pemimpin sejati. Saat ia berdiri di podium untuk menerima penghargaan sebagai pengusaha muda paling inspiratif tahun ini, Mia menyadari bahwa akar yang dulu dicabut paksa kini telah tumbuh kembali, menembus beton kesulitan
dan mekar dengan indahnya di tengah musim yang paling dingin sekalipun. Akar yang tumbuh kembali itu kini telah menjelma menjadi pohon raksasa yang menaungi masa depan Mia. Sementara di sudut kota yang berbeda, Gary hanya bisa memandang potret kesuksesan mantan istrinya melalui layar televisi di sebuah kontrakan sempit. Kehidupan mewah yang dulu ia banggakan perlahan menguap setelah rentetan kasus hukum dan kerugian investasi yang dipicu oleh kecerobohannya sendiri pasca perceraian. Gary terduduk lesu di sofa yang kusam, menyadari bahwa wanita yang dulu ia remehkan kini telah terbang begitu tinggi, meninggalkan dirinya yang terperosok dalam kubangan hutang dan nama baik yang telah tercoreng. Hanung, yang dulu ia puja sebagai pelarian manis, kini telah berubah menjadi beban nyata. Pertengkaran demi pertengkaran mewarnai hari-hari mereka, karena ketidakmampuan Gary memenuhi gaya hidup glamor yang selama ini Hanum tuntut. Persahabatan palsu dan cinta terlarang itu akhirnya hancur berantakan di bawah tekanan ekonomi dan rasa saling tidak percaya yang terus menggerogoti sisa hubungan mereka. Suatu sore, Gary mencoba memberanikan diri menunggu di depan lobi kantor pusat Mia Atelier, berharap bisa mendapatkan setitik belas kasihan atau sekadar sapaan dari wanita yang pernah ia khianati. Namun, saat mobil sedan hitam mewah berhenti di depan pintu lobi, ia hanya bisa terpaku melihat Mia keluar dengan langkah mantap, didampingi oleh Irawan yang membukakan pintu dengan penuh hormat. Mia mengenakan kacamata hitam, tampak begitu berwibawa dalam balutan busana kerja yang sangat berkelas, dan ia melangkah melewati Gary seolah-olah pria itu hanyalah debu yang tertiup angin jalanan. Tidak ada kebencian di wajah Mia, yang ada hanyalah kekosongan total, sebuah bentuk pengabaian yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan yang meluap-luap. Gary menyadari dengan kepahitan yang mendalam bahwa pintu maaf telah tertutup rapat, dan ia harus menelan kenyataan bahwa ia telah menukar permata yang tulus dengan batu koral yang tidak berharga. Kenyataan pahit yang harus ditelan Gary di depan lobi kantor itu sama sekali tidak memengaruhi ritme hidup Mia yang kini jauh lebih tertata dan penuh makna. Bagi Mia, kebahagiaan bukan lagi tentang memiliki rumah megah dengan pagar tanaman yang rapi, melainkan tentang kebebasan untuk menentukan arah langkah kakinya sendiri tanpa rasa takut akan pengkhianatan. Ia menghabiskan akhir pekannya dengan mengunjungi galeri seni atau sekedar duduk di kafe miliknya sendiri, menikmati aroma kopi yang tidak lagi bercampur dengan kecurigaan yang menyesakan. Relasi yang ia bangun dengan Irawan pun berkembang menjadi sebuah kemitraan yang didasari oleh rasa hormat yang mendalam, di mana keduanya saling mendukung dalam visi bisnis yang lebih besar dan berdampak sosial. Mia mulai menyadari bahwa setiap luka yang dulu pernah menganga, kini telah berubah menjadi jaringan parut yang kuat, menjadikannya wanita yang lebih bijak dalam menilai ketulusan seseorang. Ia tidak merasa perlu membalas dendam dengan cara-cara yang rendah, karena kesuksesannya saat ini adalah jawaban paling elegan bagi siapapun yang pernah mencoba meruntuhkan harga dirinya. Dalam setiap pertemuan bisnis, Mia seringkali memberikan motivasi kepada para wanita muda tentang pentingnya memiliki kemandirian finansial dan keberanian untuk berkata tidak pada lingkungan yang beracun. Ia menciptakan sebuah yayasan kecil yang membantu korban keretakan rumah tangga untuk bangkit kembali melalui pelatihan keterampilan dan bantuan hukum secara cuma-cuma. Di dalam hatinya, rasa benci terhadap Hanum dan Gary telah menguap, digantikan oleh rasa syukur karena badai besar itu telah memaksanya keluar dari zona nyaman yang semu. Malam itu, sambil menatap lampu kota dari balkon apartemen barunya yang luas, Mia tersenyum tipis menyadari bahwa definisi bahagia yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mampu memaafkan masa lalunya dan mencintai dirinya sendiri dengan utuh tanpa syarat. Mencintai diri sendiri dengan utuh tanpa syarat ternyata menjadi kunci yang membukakan pintu bagi kehadiran seseorang yang benar-benar menghargai esensi jiwanya. Irawan tidak lagi sekadar menjadi mentor yang dingin di balik meja kerja, melainkan sosok yang secara perlahan mengisi ruang-ruang kosong dalam keseharian Mia dengan perhatian yang tulus dan tidak menuntut. Suatu senja di teras sebuah restoran terapung yang tenang, Irawan meletakkan sebuah berkas kerjasama baru. Namun kali ini, tatapannya tertuju lebih lama pada binar mata Mia yang kini tampak begitu hidup. Kamu telah membangun kerajaanmu sendiri dari reruntuhan, Mia. Sekarang, izinkan aku menjadi bagian dari perjalananmu.
Bukan sebagai pemandu, tapi sebagai rekan yang berjalan bersisian, ucap Irawan dengan nada suara yang rendah namun penuh ketegasan yang menenangkan. Kalimat itu terasa sangat berbeda dari rayuan manis Gary di masa lalu. Ada kejujuran dan penghormatan yang mendalam di setiap kata yang Irawan ucapkan. Mia merasakan hangat yang menjalar di dadanya. Sebuah perasaan yang sudah lama ia lupakan di bawah tumpukan trauma dan ambisi kerja yang melelahkan. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu lagi memasang perisai yang terlalu tinggi di hadapan pria ini. Karena Irawan telah membuktikan kesetiaannya melalui tindakan nyata selama masa-masa tersulitnya. Mereka berbincang tentang masa depan. Bukan hanya tentang proyek properti atau angka-angka keuntungan, melainkan tentang mimpi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi banyak orang. Hubungan ini tumbuh secara alami, seperti benih yang ditanam di tanah subur pasca hujan badai, memberikan harapan bahwa cinta sejati tidak pernah tentang pengkhianatan di balik pagar rumah. Mia merasa sangat bersyukur karena ia telah memilih untuk bangkit dan berjuang, karena jika ia tetap terpuruk dalam kesedihan, ia tidak akan pernah sampai pada titik di mana ia bisa merasakan ketenangan yang sesungguhnya bersama seseorang yang searah. Harapan yang tumbuh di tanah subur itu akhirnya mencapai puncaknya saat Mia berdiri di podium utama aula besar untuk meresmikan gedung Pusat Pemberdayaan Wanita Mia, sebuah bangunan yang ia dedikasikan untuk mereka yang pernah kehilangan arah akibat pengkhianatan. Cahaya lampu panggung menyinari wajahnya yang berseri, memancarkan aura ketangguhan yang sanggup menggetarkan hati setiap tamu undangan yang hadir, termasuk Irawan yang duduk di barisan terdepan dengan senyum bangga yang tulus. Mia tidak lagi melihat bayangan wanita rapuh yang dulu menangis di balik tirai jendela rumahnya. Yang berdiri di sana adalah seorang arsitek kehidupan yang telah berhasil menyusun kembali kepingan hancur menjadi sebuah mosaik yang jauh lebih indah. Dalam pidatonya yang menggetarkan, Mia menekankan bahwa luka bukanlah akhir dari segalanya, melainkan titik balik bagi seseorang untuk menemukan kekuatan raksasa yang selama ini tersembunyi di balik kepasrahan yang keliru. Kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa mewah rumah yang kita tempati, melainkan dari seberapa berdaulat kita atas kebahagiaan kita sendiri. Ucap Mia dengan nada yang tenang namun bertenaga, menyisakan keheningan reflektif di seluruh ruangan. Pesan moral yang kuat itu bergema hingga ke sudut-sudut kota, menjadi pengingat bahwa memaafkan masa lalu bukan berarti membiarkan diri diinjak kembali, melainkan melepaskan racun agar hati bisa kembali bernafas dengan lega. Di luar gedung, langit sore berwarna jingga keemasan seolah memberikan restu atas kebangkitan Mia yang luar biasa dari titik nol menuju puncak kejayaan yang bermartabat. Mia menyadari bahwa pengkhianatan Gary dan Hanum hanyalah sebuah jembatan pahit yang harus ia seberangi untuk sampai pada jati dirinya yang sesungguhnya sebagai wanita mandiri. Kini, ia tidak lagi membutuhkan pagar tanaman untuk merasa aman, atau perhiasan mahal untuk merasa berharga. Karena kemilau sejatinya terpancar dari integritas dan karya yang ia bangun dengan tetesan keringatnya sendiri. Saat ia melangkah turun dari panggung dan menjabat tangan Irawan, Mia menatap cakrawala yang luas dengan keyakinan penuh bahwa masa depan kini sepenuhnya berada dalam genggamannya. Cerita sedih di balik pagar rumah itu telah tertutup rapat, digantikan oleh lembaran baru, di mana langit adalah satu-satunya batasan bagi mimpi-mimpi Mia yang tidak akan pernah bisa dipadamkan lagi oleh siapapun.